Pada Rizky. Juga yang maja sama aku dua orang ini satu besok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Awaludin beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Ramadan beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaqimu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang mana pada pertemuan sebelumnya Zaki telah menjelaskan tentang salat, dan di pertemuan kali ini Zaki akan menjelaskan tentang sabar. Ujian dan cobaan adalah yang akan silih. Ujian dan cobaan adalah yang akan silih berganti. Yang makna-makna itu sendiri adalah bagaimana cara menghadapinya. Ujian dan cobaan adalah yang akan memilah mana orang yang tahan uji dan mana orang yang lemah, mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena ketika ia beriman, ketika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, sedangkan ketika mendapat kesulitan berat, ia bersabar. Sebaliknya, orang yang tidak beriman tidak akan selalu beruntung. Mengapa? Karena ketika mendapat nikmat, ia lupa diri, dan ketika mendapat kesulitan berat, ia lupa ingatan. Sabar bisa dimaknai bahwa ia seorang hamba tahan menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, Zaki akan memberikan beberapa poin tentang sabar. Yang pertama, sabar menghadapi hantaman pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama sabru inda sadmatil ula," yang artinya sabar yang sesungguhnya ialah ketika menghadapi hantaman pertama. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, ketika ditimpa musibah, segera mengingat Allah dan mohon ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah penggalan 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين, berikanlah kabar-kabar gembira kepada orang yang sabar. Kepada siapa? Allazina iza asabathum musibah, yaitu yang ketika ditimpa musibah, qalu, berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah penggalan 155 dan 156. Yang ketiga, tidak menampakkan musibah kepada orang lain, yang dicontohkan oleh istri Abu Talhah, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim merupakan ibu dari Anas bin Malik, yang mana ayah tirinya bernama Abu Talhah. Ummu Sulaim dengan Abu Talhah memiliki seorang anak laki-laki yang Allah karuniai. Namun anaknya ini memiliki penyakit keras, sehingga suaminya Abu Talhah terus merawat anaknya, ia sholat, terus merawat anaknya, begitu seterusnya. Suatu ketika Abu Talhah berpamitan kepada istrinya untuk melaksanakan sholat maghrib. Wahai istriku Ummu Sulaim, aku ingin pergi sholat maghrib di masjid, lalu setelah itu aku mau duduk bersama Rasulullah. Ummu Sulaim pun mengiyakannya, baiklah wahai suamiku. Lalu ketika Abu Talhah pergi untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa anaknya yang sedang sakit. Melihat hal itu, Ummu Sulaim dengan keimanannya, dengan kesabarannya mengatakan kepada orang-orang di rumah, wahai orang-orang di rumah, jangan ada yang memberitahu bahwa anak Abu Talhah, anakku, telah meninggal sebelum aku memberitahunya sendiri. Singkat cerita, Abu Talhah pulang, yang mana ketika ia pulang, ia disambut oleh istrinya dengan makanan yang lezat yang telah dibuat oleh istrinya. Sambil makan, setelah makan, lalu Ummu Sulaim mengambil waktu yang tepat untuk memberitahu kepada sang suami bahwa anaknya telah meninggal. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bagaimana jika ada seorang tetangga meminjamkan kita suatu barang lalu ia mengambilnya? Tentu Abu Talhah mengatakan, itu tidak apa-apa karena itu adalah barangnya. Mendengar hal itu, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya anak kita telah Allah ambil, telah diambil oleh pemiliknya. Melihat hal itu, sebenarnya Abu Talhah marah. Lalu di kemudian hari ternyata Ummu Sulaim ini hamil. Setelah hamil melahirkan anak yang dinamakan Abdullah. Abdullah besar, tumbuh besar, lalu memiliki anak 9 orang, yang mana 9 orang ini adalah hafiz Quran. Apa makna dari cerita ini? Dari kesabaran, dari keimanan yang Ummu Sulaim, yang mana Allah mengambil satu darinya, dengan kesabarannya Allah berikan yang satu jauh lebih baik. Oleh karena itu, ketika kita Allah uji, diambil satu, maka seharusnya kita melaksanakannya, maka seharusnya kita bersabar akan hal itu. Karena percayalah bahwa Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik. Sabar ialah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan, dalam jangka waktu tertentu, dalam mencapai tujuan. Islam mengajarkan bersabar itu indah. Akhirul kalam, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah,
yang salah datang dari rezeki sendiri. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata rezeki yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.